Shalom, saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali dalam Renungan Kristen Morning Hope. Kiranya saudara dalam keadaan yang sehat, dipenuhi sukacita dan kedamaian. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dalam melakukan segala kegiatan kita di sepanjang hari ini. Sebelum kita masuk dalam perenungan firman Tuhan, terlebih dahulu, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur atas kasih dan pemeliharaan-Mu yang nyata dalam setiap kehidupan kami. Di malam yang gelap, kami dapat beristirahat dengan tenang, sehingga pada pagi hari ini, kami dapat terbangun dari tempat tidur kami dengan penuh sukacita dan bisa menikmati hari baru yang telah Tuhan sediakan bagi setiap kami. Namun, sebelum kami melakukan akan setiap aktivitas kami di sepanjang hari ini, kami rindu merenungkan akan kebenaran firman-Mu yang menjadi tongkat dan kekuatan dalam hidup kami. Kiranya Roh Kudus Tuhan memampukan kami untuk mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi setiap kami. Ini kami Tuhan, kami mau merenungkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Apa yang akhir-akhir ini saudara rasakan tentang Tuhan? Jika saya mengingat kembali tentang doa-doa saya sangat merasa kagum atas kebaikan dan kemurahan Tuhan. Saya terkesan dengan kesabarannya terhadap umat-Nya. Saya sangat senang ketika mendapati kenyataan ketika saya baca tentang apa yang umat Allah harus hadapi dalam Alkitab. Saya mendapati ternyata saya sama seperti mereka. Dengan begitu saja melupakan apa yang sudah mereka pelajari, mengingat kembali, bingung, tersesat, gagal menghargai kemurahan Tuhan, dan sering merasa demikian karena hidup sepertinya tidak adil. Tuhan tidak adil. Lagi dan lagi, kesabaran Tuhan, kelembutannya, penuh kemurahan menghadapi para pendosa. Saya kagum atas kemurahan Tuhan, anugerahnya, dan kesabarannya kepada saya. Saya kagum atas jawaban-jawaban Tuhan terhadap beberapa doa saya. Jika kita mengingat kembali kisah Abraham, kita bisa melihat kurangnya kesabaran dalam kehidupan Abraham. Dia ingin Tuhan memenuhi janji bahwa dia akan menjadi seorang ayah. Istrinya tidak bisa mengandung sehingga Sarah mengajukan alternatif penyelesaian masalahnya. Dia memberikan pelayannya kepada Abraham supaya menjadi ayah bagi seorang anak. Sarah ingin Hagar menjadi ibu yang melahirkan anak, tapi dia berharap menjadi ibu yang sebenarnya bagi anak tersebut. Sarah ingin penyelesaian masalah ini menjadi jawaban doa yang sudah mereka tunggu begitu lama, dan Abraham mengikut rencana Sarah. Kalau kita membaca kisahnya lebih lanjut, Tuhan menampakkan diri kepada Abraham di Kejadian 17 dan berkata, "Sekarang aku akan memenuhi janji yang kubuat padamu. Istrimu Sarah akan mengandung dan melahirkan seorang anak." Abraham tertawa sampai terjatuh dan berkata, "Bisakah ini menjadi kenyataan? Aku berumur 100 tahun dan Sarah 90 tahun." Terkadang ketika saya berdoa, saya membayangkan bagaimana Tuhan melakukan apa yang kukatakan. Kelihatannya tidak mungkin. Hal itu tidak terlaksana. Bahkan saya tidak terlalu banyak berharap. Sama seperti Abraham, setelah mendengar rencana Tuhan, dia berkata dalam Kejadian pasal 17 ayat 18, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu." Abraham merasa bahwa dia dan Sarah telah mencapai penyelesaian yang memuaskan. Dia ingin Tuhan sejalan dengan rencananya. Lihatlah betapa besarnya anugerah dan kesabaran Allah dalam tanggapannya. Tidak, melainkan istrimu Sarah lah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu.
dan engkau akan menamai dia Ishak, dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Tentang Ismail, aku telah mendengarkan permintaanmu. Ia akan kuberkati, kubuat beranak cucu dan sangat banyak. Ia akan memperanakkan 12 raja, dan aku akan membuatnya menjadi bangsa yang besar. Tetapi perjanjianku akan kuadakan dengan Ishak, yang akan dilahirkan Sarah bagimu tahun yang akan datang pada waktu seperti ini juga. Mungkin jika itu saya adalah Tuhan, saya akan menjawab, dasar pria bodoh, aku siap melakukan keajaiban bagimu. Aku bahkan tidak menghukummu karena sudah tidak menghargai rencanaku bagi seorang pria dan seorang wanita dalam kehidupan mereka. Saat aku datang dan memberitahumu apa yang akan kulakukan bagimu, bukan berkata terima kasih Tuhan, kamu memintaku memberkati rencanamu. Tuhan tidak menanggapi dengan kata-kata yang saya ucapkan. Justru Tuhan melakukan jauh lebih baik dari apa yang manusia pikirkan. Tuhan melakukan lebih dari apa yang kita rencanakan. Raja Salomo berdoa dan Tuhan bertanya, apa yang kau inginkan agar kuberikan padamu? Raja Salomo menjawab, aku perlu kebijaksanaan. Aku akan memberimu kebijaksanaan, tetapi aku juga akan memberkatimu dengan umur panjang, kemenangan atas musuh-musuhmu, dan kekayaan. Demikian perenungan firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami renungkan saat ini, di mana kami diingatkan kembali betapa sabarnya Engkau menghadapi kami manusia yang penuh dosa ini. Bapa, seringkali kami tidak yakin dengan apa yang kami doakan. Seringkali kami meragukan penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Namun, saat ini kami belajar kembali untuk percaya atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terus tolong kami Tuhan untuk tetap percaya kepadamu. Terima kasih untuk setiap jawaban-jawaban doa yang Tuhan jawab buat kami. Ini hidup kami, pimpin dan sertai kami dalam satu hari ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Kiranya melalui perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini dapat memberkati kita semua dan menolong kita di dalam kita menjalani hari-hari. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.